Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti Kombel membahas tentang rencana tindak lanjut dari pendidikan kompetensi guru yang sedang saya jalani. Nah, di sini kita akan membahas program yang telah saya buat, yaitu program Sesijarsila, yaitu peserta didik terampil, sehat, dan bugar dengan senam kreasi pelajar Pancasila. Nah, ini yaitu apa? Tugas akhir saya untuk memfasilitasi peserta didik melalui pembelajaran yang berpusat pada peserta didik melalui Kombel. Nah, di sini latar belakangnya yaitu pendidikan di abad ke-21 menghadirkan tantangan yang semakin kompleks, di mana peserta didik dituntut tidak hanya menguasai pengetahuan teoritis saja, tetapi juga memiliki keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan pemecahan masalah. Dalam konteks ini, pendekatan pembelajaran konvensional yang bersifat satu arah, di mana guru mendominasi proses pembelajaran dan peserta didik hanya sebagai penerima informasi saja, tidak lagi memadai untuk menjawab kebutuhan tersebut. Nah, di sini melalui pembelajaran project based learning muncul sebagai salah satu inovasi pedagogis yang dapat menjawab tantangan ini. PJBL sendiri menempatkan peserta didik sebagai pusat pembelajaran dengan memberikan mereka kesempatan untuk belajar melalui eksplorasi aktif dan penyelesaian proyek yang autentik dan relevan dengan kehidupan nyata sehari-hari. Tema yang diangkat dalam proyek ini yaitu Sesijarsila, senam kreasi pelajar Pancasila. Proyek ini dibuat agar dapat membentuk peserta didik dengan karakter pelajar Pancasila yang kuat sesuai dengan keseimbangan olah rasa, olah pikiran, dan olahraga. Proyek ini dibuat atas dasar student center learning, yang dimana kebutuhan peserta didik terkait dengan kebugaran jasmani. Penerapan pembelajaran project based learning ini di PJOK dengan kolaborasi dengan mata pelajaran lain menjadi sebuah kebutuhan untuk mengembangkan kompetisi peserta didik secara holistik, baik secara kognitif, afektif, maupun psikomotor. Dengan demikian, PJBL tidak hanya berperan dalam meningkatkan capaian akademis saja, tetapi juga mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi tantangan di masa depan. Nah, tujuan dan alur proyek di sini yaitu bertujuan untuk membantu peserta didik memahami dan lebih sadar akan menjaga kesehatan fisik, menciptakan gerak baru, koreografi, dan senam kreasi pelajar Pancasila. Targetnya di sini yaitu proyek ini diharapkan dapat membantu peserta didik untuk mencapai satu dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu berkebinekaan global dan kreatif. Alur proyeknya untuk mencapai tujuan dan target proyek, peserta didik akan melalui 4 tema besar berikut ini. Yang pertama ada kenali, temukan, lakukan, dan bagikan. Pada saat kenali, pada bagian ini peserta didik akan diajak untuk membangun kesadaran mengenal pentingnya menjaga kesehatan fisik. Pada temukan, bagian ini peserta didik akan diajak untuk mencari tahu informasi mengenai senam kreasi pelajar Pancasila dengan gerakan yang baru, koreografi yang baru, dan dengan iringan lagu profil pelajar Pancasila. Lakukan, setelah peserta didik membuat gerak-gerakan senam kreasi pelajar Pancasila bersama kelompoknya, peserta didik melakukan latihan bersama kelompoknya, mengungkapkan perasaan dan bantu bercerita. Bagikan, saat peserta didik menampilkan senam kreasi pelajar Pancasila yang telah mereka persiapkan.
Di sini konsepnya yaitu pembelajaran kokurikuler berbasis keterampilan. Temanya sesi Jarsila yaitu senam kreasi pelajar Pancasila. Nah, capaian program. Yang pertama, capaian program ini adalah untuk memenuhi kebutuhan gerak peserta didik melalui gerak senam kreasi pelajar Pancasila. Peserta didik diberi waktu untuk membuat gerakan baru, koreografi baru dengan iringan lagu pelajar Pancasila. Yang kedua, untuk meningkatkan kebugaran dengan menampilkan senam kreasi pelajar Pancasila. Peserta didik setiap minggunya akan tampil bergantian sesuai urutan kelompok dalam pembiasaan apel pagi. Yang ketiga, dengan meningkatkan kebugaran dan kesehatan, peserta didik diharapkan dapat meningkatkan kesiapan dalam belajar yang lebih baik. Di sini ada langkah-langkah capaian program di atas, yaitu yang pertama, bersama guru, peserta didik berdiskusi untuk menciptakan kegiatan gerakan baru atau kreasi koreografi senam kreasi pelajar Pancasila. Yang kedua, bersama teman sekelas, peserta didik membuat gerakan baru atau koreografi baru senam kreasi pelajar Pancasila. Nah, hasil yang diharapkan di sini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menciptakan gerak baru atau koreografi baru senam pelajar Pancasila dengan baik dan gerakan baru yang lebih segar. Yang kedua, peserta didik mengetahui dan paham akan pentingnya menjaga kesehatan dengan berolahraga. Yang ketiga, proyek ini diharapkan membantu peserta didik dalam mencapai satu dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu berkebinekaan global dan kreatif. Nah, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Nah, program ini merupakan kegiatan yang harus dijalankan bersama sebagai upaya mendorong pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kegiatan ini merupakan program jangka panjang. Mitra dalam komunitas belajar adalah peserta didik. Dalam menjalankan program ini, semua saling berkontribusi dan memberikan masukan sesuai dengan porsi dan tugasnya, serta memberikan kepercayaan kepada peserta didik untuk mengerjakan dan menjalankan tugasnya. Program ini menargetkan peserta didik kelas 5 sebagai sasaran utamanya dalam berkreasi, menciptakan gerak baru di dalam senam kreasi pelajar Pancasila. Dalam kegiatan ini akan melibatkan guru kelas 5 dalam pelaksanaannya, terutama pada mata pelajaran seni budaya dan pendidikan kewarganegaraan. Nah, di sini peran Kombel yang pertama penanggung jawab yaitu Bapak Kepala Sekolah, yang kedua koordinator program Sejarsila yaitu saya, guru PCOK, koordinator kegiatan guru kelas 5, Humas guru kelas 6, keamanan guru kelas 2, finansial bendahara BOS, dokumentasi yaitu guru PAI, dan perlengkapan penjaga sekolah. Nah, sumber daya atau aset sekolah yang dimiliki di sini yang pertama ada aset modal manusia yaitu kepala sekolah, guru, orang tua, wali murid, dan peserta didik. Yang kedua, modal politik yaitu kebijakan kepala sekolah. Yang ketiga adalah aset modal lingkungan atau alam, yaitu lapangan sekolah. Yang keempat, modal finansial, yaitu dana BOS. Yang kelima, modal fisik, yaitu ruang kelas, halaman sekolah, dan peralatan olahraga. Rencana evaluasi yang akan saya buat yang pertama yaitu evaluasi tujuan pembelajaran, yaitu dengan melakukan wawancara dengan guru dan beberapa peserta didik. Yang kedua, mengumpulkan umpan balik dari peserta didik, yaitu umpan balik peserta didik secara tulis yang ditulis di post-it dan ditempel. Yang ketiga, refleksi guru, yaitu melakukan wawancara guru terhadap perencanaan dan pelaksanaan yang nantinya sudah dibuat. Yang keempat, evaluasi kinerja tim, yaitu melakukan refleksi secara lisan dengan guru dan peserta didik. Yang kelima, evaluasi manajemen kelas dalam pengelolaan waktu, yaitu dengan catatan observasi guru. Yang keenam, pengembangan perbaikan perubahan,
yaitu dengan catatan rencana tindak lanjut guru. Nah, di sini ada kemungkinan tantangan dan solusi yang sudah saya buat. Yang pertama, kemungkinan tantangannya yaitu pengelolaan waktu yang terlalu padat dan terbatas. Yang kedua, pemahaman peserta didik terkait kolaborasi antara guru, pembelajaran, dan yang dirasakan baru bagi siswa. Solusinya di sini memaksimalkan waktu yang tersedia dengan berdisiplin terhadap waktu yang telah ditetapkan. Yang kedua, memberikan wawasan dan referensi tambahan bagi siswa terkait materi yang diajarkan. Terima kasih. Mungkin dari Bapak Ibu ada saran untuk program yang sudah saya buat? Atau ada masukan kira-kira apa yang kurang? Iya. Pelaksanaannya. Iya. Sudah Bapak Ibu, tidak ada tambahan lagi? Nggih. Nggih. Oh, jadi kalau di aset niku ada 7 modal, yaitu modal manusia, modal lingkungan, modal sosial, modal finansial. Ada 7 dan memang itu nganu Pak, aset itu memang ngoten modal. Jadi mboten saged digantos, nggih. Nggih, sumber daya manusianya. Iya. Ada lagi Bapak Ibu? Sampun. Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya bersedia untuk mengikuti kombel ini tentang rencana tindak lanjut dari program PKG saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.